Next. Ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku memperkenalkan pembicara kita yang luar biasa hari ini yang akan membahas tentang perilaku konsumen. Jadi kupas tuntas perilaku konsumen bersama Profesor Dr. Insinyur Ujang Sumarwan MSc, selaku Guru Besar Ilmu Perilaku Konsumen Fakultas Ekologi Manusia IPB. Selamat datang, Prof. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Elin dan para peserta semuanya. Ya. Salam dari Bogor. Selamat siang, Pak. Bagaimana Bogor kesehatannya? Sehat-sehat ya, Pak? Cerah di Bogor? Cerah, ya. Sehat-sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, jadi Prof. Ujang ini merupakan Profesor Ilmu Perilaku Konsumen sekaligus Dekan di Fakultas Ekologi Manusia IPB. Beliau juga merupakan Ketua Panelis Pengembangan Indeks Pemberdayaan Konsumen oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan juga merupakan Presiden Asosiasi Asia untuk Kepentingan dan Pemasaran Konsumen periode tahun 2020 sampai 2024 dan juga telah menerbitkan beberapa penelitian dan buku yang banyak digunakan sebagai referensi di banyak kampus di Indonesia, gitu. Terutama mungkin dalam kaitannya dengan pemberdayaan konsumen dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, langsung saja Prof, waktu dan tempat saya persilahkan. Itu. Terima kasih. Oh, sebelumnya ini nanti untuk teman-teman peserta, jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung diketik di Zoom chat gitu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman juga mau tanya langsung bisa pakai format seperti yang ada di slide supaya nanti bisa dibantu oleh panitia untuk meng-unmute gitu. Jadi nanti seperti ini formatnya gitu. Oke, silakan Prof. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Oh ya, sambil menunggu ini sharingnya, mau mengucapkan terima kasih buat viewers YouTube-nya ya. Ini tadi dari panitia terakhir sudah mencapai angka 60 gitu, luar biasa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join dari YouTube gitu. Ya, Profesor Ujang apakah sudah siap? Ya, siap. Oke, terima kasih Prof. Silahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tolong dibuka mute-nya dulu. Saya ingin mendengar jawaban dari teman-teman nih, biar kelihatan seperti di kelas beneran. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Ini kelihatan benar-benar di kelas beneran nih ya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Latih ID, Mas Fikri, Mbak Elin, ada lagi beberapa juga dari KPP ya. Mas Bangkit, terima kasih banyak. Dan juga tentunya para peserta nih, yang luar biasa nih, hari Sabtu nih, harusnya bersama keluarga, santai di rumah, tapi ini belajar, ini luar biasa nih. Menurut saya ini patut ditiru nih ya. Oke, baik, supaya cepat saja, saya mau pemanasan dulu 5 menit nih ya. Pemanasan 5 menit, tuliskan jawabannya di chat, nanti Mbak Elin menilai siapa yang menjawab sama dari yang sudah dijawab sebelumnya. Ya. Oke. Nah, nanti kalau ada orang yang menjawab peserta yang sama dengan sebelumnya, nanti kita kasih hadiah Mbak Elin. Terakhir acara ini ya. Diminta mereka menghibur kita ya, lagu dangdut ya. Oke ya. Nah, kalau mendengar kata konsumen, apa yang terpikir oleh Bapak dan Ibu sekalian? Oke, sekarang tuliskan di chat semuanya. Oke, tuliskan di chat semuanya. Jangan sama ya. Yang berikutnya jangan sama ya. Oke, nanti tentukan siapa yang menghibur kita ya, Mbak Elin ya. Oke, saya bisa share ya sambil tulis semuanya. Ada 48, jadi harus 48 menuliskan. Oke, sambil saya sharing.
Oke. Jadi harus ada 46 jawaban, tidak boleh ada yang sama ya. Nah. Oke. Sudah semua belum 46 Mbak Elin yang menjawab? Sudah semuanya 46 ya? Kelihatannya 46 sudah orang. Nah, yang di YouTube juga boleh ini dikasih pesan di YouTube ya. Oke, baik. Oke, ini pertanyaannya ya. Kalau mendengar kata konsumen, pengguna, oke, transaksi, jual beli, chain, orang yang kita berikan solusi, pengguna, udah ada tuh 2 orang tuh ya, ya di bawahnya sama ya. Ini siap-siap menghibur kita ya. Catat namanya ya. Oke, orang yang membeli, juga banyak nih, Prof. pembeli, Ya. oke, pemakai, transaksi, menggunakan, oke, user, pelanggan, raja. Ini Pembeli, dari ini berulang ya. Peserta ini nampaknya lulus semua nih, Mas Fikri. Ya, semuanya ahli perilaku konsumen. Jadi kelihatannya langsung kita tutup nih materinya ya. Udah lulus semua soalnya nih, ya. Wah, mantap, Oke, Prof. langsung suruh pulang aja pesertanya ya. Oke, ini saya menggarami air laut nih ya. Waduh, wah hebat semua nih. Udah lulus ya. Jadi kalau kuliah di IPB ini A semua nih ya. Tinggal A semua. Nah, jadi harusnya udah ya. Oke, baik. Jadi ternyata kalau kita perhatikan, oke, sebentar ya. Ya, enggak, sebentar ya. Sebentar ya, ada ini sedikit teknis. Ya, oke. Ya, sambil menunggu Prof. Ujang, aku sambil ngeliat-ngeliat nih di chat. Wah, tadi siapa yang terakhir bilang pembeli nih? Kayaknya yang bakal dipilih nanti ya nih ya Mas Fikri ya. Oh, yang dari YouTube juga udah banyak yang jawab juga gitu. Ya rata-rata sama juga pengguna, pembeli gitu. Mungkin ini kayaknya ada sedikit technical problem ya Prof. Ujang ini. Oh, udah ini kayaknya. Ya. Ya. Silakan Prof. Ujang dilanjutkan. Masih di mute ini kayaknya, Di YouTube Prof. ada Ya. jawabannya ya. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kita berbicara konsumen dan perilaku konsumen ya kita merefleksikan diri kita sendiri ya. Nah, jadi penilaian awal saya kepada Bapak dan Ibu sebetulnya Bapak dan Ibu semua peserta di sini sudah memiliki insting ya sebagai ahli perilaku konsumen. Karena Bapak dan Ibu sudah berbisnis semuanya. Sudah ketemu konsumen, sudah berhasil transaksi, sudah mendapatkan hati konsumen. Jadi Bapak dan Ibu sebetulnya adalah para praktisi perilaku konsumen. Nah ini ya, jadi saya ulangi, Bapak Ibu sebetulnya adalah para praktisi konsumen. Ya. Dan sudah berhasil. Nah, kita di sini akan mendiskusikan bagaimana apa yang sudah kita lakukan itu kita kaji di dalam sebuah perspektif yang mudah dipahami. Ya. Nah, jadi saya dalam buku saya ini membuat sebuah model ya yang saya sebut dengan model keputusan konsumen. Ya, saya ulangi. Nah, jadi di tengah ya, ini konsumen mengambil keputusan. Ya. Oke, coba saya mau dengar nih salah satu seorang pembicara. Peserta. Mas Haris ada, Mas Haris? Tolong dijawab. Halo Mas Haris.
Pak Heli, ya. Halo Pak Heli, tolong dibuka mute-nya. Oke, Pak Heli, ada pertanyaan singkat. Keputusan apa dalam 2 hari ini yang berkaitan dengan pembelian yang Bapak lakukan? Keputusan pembelian barang atau apa nih Pak? Apa saja pokoknya yang Bapak harus keluar uang. Saya untuk pembelian aku dan sekarang ini sedang membuat saya mencari pembelian saus sambal. Halo, bisa diulangi? Suaranya kurang jelas. Pembelian roti apa? Oke. Halo. Ya, ulangi suaranya nggak jelas ke sini, ke Bogor. Oke, Pak Katsir sekarang. Pak Ibnu Katsir, halo. Pak Ibnu Katsir. Halo, dengar suara saya? Halo, Pak Ibnu Katsir. Halo. Ya, Pak Ibnu Katsir, apa nih keputusan yang dilakukan dalam 2 hari terakhir? Membeli sesuatu apa? Membeli tambahan madu, Pak, untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Oke, membeli kebutuhan madu. Nah, ya. Jadi Pak Katsir sudah melakukan keputusan membeli. Nah, sebulan berapa kali Pak beli madu? 2-3 kali, Pak. 2-3 kali. Karena keperluan pasar sangat banyak sekarang. Oke, alhamdulillah ya. Nah, jadi ternyata konsumen ya ini mengambil keputusan secara rutin setiap saat. Nah, ada 3 faktor utama yang mempengaruhi keputusan konsumen itu. Pertama, marketing strategi. Yang kedua, perbedaan individu. Yang ketiga, lingkungan sosial. Oke, ini ada versinya yang lain. Nah, ini ya. Jadi pemasaran, perbedaan individu, dan faktor lingkungan. Nah, yang ini yang mempengaruhi keputusan konsumen. Kita harus memutuskan. Nah, misalnya faktor pemasaran, strategi pemasaran. Nah, seringkali konsumen terdorong membeli sesuatu karena ada diskon. Nah, artinya keputusan dia sangat dipengaruhi oleh strategi perusahaan di dalam menjalankan bisnisnya. Nah, yang sebelah kiri, ya, ini kita lihat, yang sebelah kiri, perbedaan individu. Nah, ini banyak di sini. Ya. Nah, mudah-mudahan dalam 45 menit saya hanya satu saja yang akan kita bahas, yaitu kebutuhan dan motivasi. Ya, karena kalau semua dibahas, ini perlu 1 semester. Nah, kira-kira seperti itu ya. Tapi juga harusnya saya bisa menjelaskan ya dalam 5 menit untuk keseluruhannya. Ya, oke, baik. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita sudah memahami faktor apa yang mempengaruhi konsumen dan perilakunya, maka yang paling bawah tolong dilihat Bapak dan Ibu, ya. Nah, apa strategi implikasinya untuk pemasaran, untuk kebijakan publik, dan untuk pendidikan dan perlindungan konsumen. Ya, jadi orang yang memahami konsumen diharapkan bisa merumuskan strategi pemasaran dengan baik. Kalau di public policy, dia bisa merumuskan kebijakan publik dengan baik. Nah, bagi orang-orang yang mendidik konsumen, itu diharapkan dia bisa membuat program. Ya. Nah, karena satu poin yang ingin saya tekankan, isu konsumen, isu perlindungan konsumen, itu lebih luas dan dalam dari isu kemiskinan. Ya, kenapa? Karena kalau isu kemiskinan kita fokus kepada sejumlah orang. Mungkin 10% penduduk kita atau 20%. Tapi kalau isu konsumen, misalnya penipuan terhadap konsumen, itu konsumen yang ditipu dari mulai yang paling miskin sampai yang paling kaya. Semua kena. Nah, kenapa saya mengatakan isu konsumen, hak konsumen, ini bukan hanya lebih luas dan lebih dalam dari kemiskinan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, strategi pemasaran mempengaruhi perilaku konsumen. Ya. Kemudian
strategi pemasaran dipengaruhi juga oleh lingkungan dan situasi. Ya. Situasi berikutnya mempengaruhi perilaku konsumen. COVID, sebuah situasi. Takut. Akhirnya saya tinggal di rumah. Nah, tinggal di rumah, tidak makan di luar rumah, itu perilaku konsumen. Mempengaruhi strategi pemasaran. Permintaan terhadap barang jadi berkurang. Kemudian marketing melakukan perubahan. Salah satunya dengan kreativitas dia, misalnya membuka online. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, inilah 3 roda yang saling mempengaruhi. Antara strategi pemasaran, mempengaruhi lingkungan juga. Ya. Contohnya, biasanya buka sampai jam 10 malam. Karena lingkungan dan situasi, ada peraturan pemerintah harus tutup jam 6 sore. Maka dia tutup. Nah, itulah kenapa. Jadi, sebagai pemasar, sebagai perusahaan, nah kita harus memahami lingkungan dan situasi konsumen ini. Karena akan mempengaruhi bagaimana cara kita memasarkan. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen, ini yang kita sebut dengan motivasi dan kebutuhan. Oke, coba ya. Kalau mendengar motivasi, apa biasanya yang terkait dengan motivasi? Nah, coba kita lihat jawaban di ini. Di chat. Coba, silakan Bapak dan Ibu. Nah, ini boleh nih. Nanti yang aktif memberikan respon, dikasih hadiah nih, Pak Fikri ya. Nah, coba, kalau mendengar kata motivasi, apa yang terkait dengan Bapak dan Ibu semua? Tuliskan di chat. Ayo. Di YouTube juga boleh nih, teman-teman di YouTube, tolong ya. Apa yang terkait dengan motivasi? Oke, jawaban sudah muncul. Wah, ini hebat nih memang pesertanya nih. Pak Fikri nih. Luar biasa nih ya. Semangat, keinginan, nah, penyemangat, nah ya. Kemauan untuk maju, nah, luar biasa ya. Hal yang mendorong, ah betul. Wah, udah lulus semua nih Pak Fikri nih. Waduh, saya nggak perlu ngajar di sini nih ya. Saya ingin dengar mereka aja gimana berbisnis ya. Udah tuh jawabannya 200% benar semua ya. Nah, motif harus dibangun dengan aksi, maka mimpi akan terwujud. Wah, luar biasa ini Mbak Novita nih ya. Waduh, ini instruktur semua nih pesertanya nih Pak Fikri nih ya. Oke ya. Nah, jadi businessman harus memahami kebutuhan. Nah, ya, kebutuhan dan motivasi. Nah, coba. Ini pertanyaannya agak susah sedikit nih, Mas Fikri ya, levelnya nih sama teman-teman nih. Apa bedanya kebutuhan dengan keinginan? Nah, ayo coba tulis. Oke, ya. Coba, apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Ayo tuliskan semuanya. Ayo. Orang-orang masih susah membedakan ya, Prof ya, kebutuhan dan keinginan ya. Ah, ya, coba menurut versinya teman-teman apa nih? Apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Karena nanti implikasi bisnisnya penting nih. Harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Keinginan sebenarnya belum tentu butuh. Oke. Kebutuhan wajib, keinginan masih bias tidak dipenuhi. Oke. Keinginan tidak perlu dipenuhi, tidak apa-apa. Oke. Kebutuhan, oke. Terus ya. Wah, ini enak nih, ada platform chat nih. Jadi dalam beberapa hal lebih efektif dibandingkan tatap muka ya. Oke, sesuatu yang urgent, keinginan sesuatu yang opsional. Oke, ya. Oke, bagus. Kebutuhan kalau tidak ada mempengaruhi kehidupan. Oke, adalah hal yang harus diutamakan. Keinginan tidak harus dilakukan. Oke, bagus, bagus. Nah, ya. Oke. Ada yang benar, ada yang salah, ada yang kurang pas, ya. Tapi penting nih membedakan kebutuhan dan keinginan. Oke, coba ya. Kalau makan pagi inginnya makan apa? Coba. Nah, tanya lagi nih. Ya, ini mohon maaf, ciri saya mengajar banyak nanya nih ya. Oke, kalau Bapak makan pagi inginnya makan apa? Nasi kuning. Oke. Apalagi? Makan bubur. Oke, ini favorit juga nih. Oke, ayo.
Nasi uduk, oke, udah 3 macam nih, kuning, bubur, uduk, oke, apalagi pizza, wah luar biasa nih, ada orang Amerika di sini nih makan pizza nih ya. Oke, roti dan susu, waduh ada orang Eropa di sini nih ya. Lontong sayur, ini asli orang Indonesia nih, orang Bogor nih ya. Bakpia, oke, ketupat, waduh jadi lapar saya nih Pak Fikri nih ya. Oke, baik. Nah, menarik nih ya. Keinginan ternyata berkaitan dengan different kind of product. Nah, ya. Konsumen kebutuhannya sama, pagi-pagi lapar. Dorongannya mencari makanan. Untuk memenuhi kebutuhan yang sama, karena persepsi berbeda, preferensi berbeda, keinginannya berbeda. Tetapi memenuhi kebutuhan yang sama. Nah, ini orang bisnis harus tahu, ya. Kebutuhan yang sama dipenuhi dengan keinginan yang berbeda. Nah, coba saya ingin tahu perilaku makan bubur. Kalau yang makan bubur diapain buburnya? Coba. Ayo. Ayo coba. Yang makan bubur nih, ayo. Kita lihat perilakunya makan bubur nih. Wah, diaduk katanya ya. Oke, apalagi diaduk. Oke, bubur diaduk. Oke, ada yang tidak diaduk. Oke, ya. Apalagi nih, wah tidak diaduk. Oh banyak juga yang tidak diaduk ya. Ada yang langsung makan ininya, mangkoknya, ya. Pakai kuah, dikuahin, ini ternyata beragam ya perilaku makan orang. Nah ini ya. Nah itulah tadi ya perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan. Jadi pebisnis ya tahu pagi-pagi orang lapar. Nah harus tahu budayanya makan apa. Itu disediakan. Karena keinginan itu adalah berbeda setiap orang, tetapi bisa memenuhi kebutuhan yang sama. Nah, jadi ini penting ya. Nah, kembali ke materi kita. Ada yang disebut kebutuhan utilitarian. Nah, ini apa? Konsumen memiliki kebutuhan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, ini ya. Ini yang disebut dengan kebutuhan utilitarian. Memecahkan masalah pekerjaan dan masalah mereka dengan cepat dan mudah. Nah, sekarang apa implikasi bisnisnya? Nah, ini penting nih. Jadi dimulai dulu dengan apa kebutuhan konsumen? Nah, produsen membuat berbagai alat, mesin, dan perlengkapan untuk memudahkan pekerjaan konsumen. Nah, jadi dia sebetulnya berdasarkan pengamatan. Oh, konsumen sulit melakukan ini, melakukan itu. Nah, kemudian dia buat peralatan. Wah, ini lihat yang makan uduk nih apa nasi bubur dikasih kerupuk, wah enak. Diaduk dikasih abon, wah tambah enak nih ya. Oke. Kalau ini offline ini kita disediain bubur semua nih Mas Fikri ya. Enak bener rasanya ya. Oke ya. Nah, kita berikan contoh nih di sini. Ya, kita lihat. Nah, ini. Ya, mulsa. Bagaimana membolongi dengan cepat. Ya, menggunakan alat. Orang berpikir terus. Nah, jadi entrepreneur sesungguhnya orang-orang yang kreatif. Karena dia mikir terus menciptakan produk untuk memecahkan masalah konsumen. Ya, jadi kreativitas itu yang mengantarkan dia membuat berbagai macam produk. Oke, maaf ini. Oke. Nah, ini ada yang dibolongin pakai api. Nah, ini di Amerika pakai ban, ukurannya sama. Kalau tadi ukurannya bisa berbeda tuh. Ukuran lubangnya bisa sama, tapi jaraknya mungkin bisa berbeda. Nah, ini untuk membolongi mulsa, ya. Oke. Nah, yang kedua, para pebisnis, para entrepreneur harus paham yang disebut kebutuhan hedonis. Nah, ya, kebutuhan emosional, kebutuhan psikologis dan spiritual. Oke. Jadi entrepreneur paham ini. Oke, untuk memenuhi kebutuhan itu produk bisa berbeda. Nah, keinginan bisa berbeda. Nah, misalnya membuat musik, film, game, ya, kemudian wisata, destinasi. Nah, ini semua produk untuk memenuhi kebutuhan apa? Hedonis, emosional. Nah, ya, orang senang musik. Dengan musik orang bisa tertawa. Dengan musik orang bisa menangis. Nah, itu kebutuhan kita.
Oke, coba siapa di sini yang suka nonton film sinetron SHI? Coba. Siapa yang tahu apa kepanjangannya SHI? Ayo, coba. Tuliskan. Saya ingin tahu nih, coba. Coba. Ayo. Coba siapa peserta yang tahu nih, ya? SHI. Coba ya. Siapa yang suka nonton SHI? Wah, nggak punya TV? Wah, hebat punyanya. Oh, produser TV ya. Oke, siapa? Nontonnya Ikatan Cinta. Oke. Iya, ya. Oke, rupanya nonton si Manopo ya. Apa namanya? Amanda Manopo katanya nih, kata staf saya nih ya. Oke ya. Betul nih Mbak Diah nih ya. Mbak Diah bener nih. Oke, Mbak Diah kasih ini ya. Kasih hadiah ini moderator ya. Ya. Sama yang nonton Ikatan Cinta maupun Suara Hati Istri itu adalah apa? Emosi kan? Yang emosi. Saya kalau nonton dimarahin terus sama istri saya. Karena saya berteriak-teriak terus gitu. Lu bisa diem nggak katanya ya. Nah, jadi itu konsumen. Yang dijual adalah emotion. Ya. Yang dijual emotion, feeling ya. Nah, jadi wah, nontonnya di Indosiar. Aku menangis. Oke, hebat semua nih ya. Ini update semua nih para pesertanya nih, Pak Mas Fikri ini luar biasa nih ya. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi ada hubungannya. Orang mendeteksi orang suka nangis. Ternyata banyak orang yang baper. Nah, pemasar itu kreatif, bikin produk. Nah, itu tadi musik, film, game ya, sinetron, apapun. Ada satu lagi sekarang yang namanya kalau acara gosip itu yang nonton dalam 2 hari 6 juta, 7 juta, saya bingung. Ya, saya nonton di YouTube ada konten 1 bulan ditonton oleh 7 orang. Saya udah sangat takjub. Ternyata begitu masuk ke YouTube Indonesia lebih parah lagi. 2 hari udah 12 juta gitu. Isinya apa? Oh, gosipin orang gitu. Nah, ini karakter orang Indonesia. Makanya ini menarik nih ya. Di Indonesia itu ada lebih 5 saluran TV isinya gosip. Industri TV itu mulai di Amerika. Ada 200 channel di Amerika. Yang menarik apa? Channel gosip cuma 1. Coba kalau bapak-bapak nonton studio TV Amerika, channel gosip itu cuma 1. Yang lain itu nggak ada. Ini menarik orang Indonesia nih. Makanya tadi produser TV ikut-ikutan. Yang satu bikin channel gosip, yang satu bikin lagi gosip begitu. Karena memenuhi kebutuhan konsumen. Nah ya ini. Jadi mereka didorong oleh memahami kebutuhan hedonik konsumen di dalam mengembangkan produk. Nah berikutnya, movie. Nah ya, musik, film, game. Ya, nah ini semuanya adalah untuk memenuhi Netflix, berbagai channel, Indovision dan seterusnya. Walaupun sekarang anak muda tidak nonton TV, ya, nonton TV mungkin generasi saya, ya. Oke, yang berikutnya, games. Lihat berbagai macam games muncul, ya. Oke, coba di sini ada anak-anak milenial nih. Coba games apa yang paling disukai dimainkan? Coba saya ingin tahu nih dari peserta nih. Oke, coba. Oh, nonton drakor. Betul. Betul, saya juga suka nonton film drakor ya. Oke, Animal Crossing. Wah, betul. PS5, game Pow Pak. Wah, betul nih. Oke, Mobile Legend. Wah, ini lagi populer ya. Kemudian apa lagi ini ya? Ada yang nonton drakor nih. Coba saya mau nanya dulu yang suka drakor. Coba Mbak Bu Elin, yang tadi senang drakor, saya mau ingin dengar dulu komentar dia tentang drama Korea. Ya, ini tadi yang menjawab dari Warkop dan Lalapan. Wah, siapa ya? Coba mau dengar. Kenapa? Coba komentar singkat dia. Ya, silakan. Halo, selamat siang, Prof. Selamat siang. Yang apa namanya? Bobby The Upload dari. Bobby, kenapa tertarik nonton drakor? Iya dok, gara-gara ikutan istri, jadi ngikut juga nonton film drakor nih. Oke. Nah, apa yang menarik? Yang menarik dari drakor itu adalah sisi apanya ya? Yang pertama tuh dari pembuatan filmnya juga gambarnya dan lokasinya tuh bagus-bagus ya kan. Terus tentang percintaannya dan ini membawa emosional gitu, Prof. Oke, ya.
Wah, ternyata Pak Bobi ini sama hobinya dengan saya nih ya. Saya juga dulu nonton Senang Drakor gara-gara istri tuh. Jadi suatu saat saya pulang kerja, kata istri saya, kamu duduk di sini. Ngapain nonton film Korea? Saya bilang nggak ada kerjaan. Duduk aja di sini. Tapi saya tahu nih, ini istri ini komandan saya nih. Jadi saya harus ikutin perintah dia gitu ya. Kemudian saya duduklah begitu kan. Nah, ternyata ada hikmahnya nih, betul ya. Jadi salah satu budaya yang harus dibangun, ada aktivitas bersama pasangan. Karena di situ kita membangun bonding. Kalau bahasa Indonesia kelekatan antara suami dengan istri. Nah, jadi saya coba ngikutin tuh film Korea, drama Korea. Begitu saya ikutin, ini kok menarik ya. Jadi menarik. Karena apa? Setiap film drama Korea pasti bicara bisnis. Pasti bicara iklan, betul nggak Mas Bobi? Betul, ya? Betul, Prof. Kadang semua pemainnya pakai Samsung, semua pakai iPhone, betul kan? Betul, siap. Terus yang menarik apa lagi nih? Digambarkan di situ itu entrepreneur. Yang satu jual ini, yang satu jual ini, persaingan usaha, persaingan di pekerjaan. Nah, jadi saya bilang ini cocok nih. Jadi saya melihat dari angle bisnis dan entrepreneur. Nah, istri saya, ini menarik nih, dari angle perselingkuhannya gitu ya. Ya. Nah, jadi itu menarik. Walaupun sebetulnya Korea tidak lebih bagus dari kita. Korea itu tahu nggak? Membosankan. Kenapa membosankan? Kalinya segitu-gitu aja. Lain dengan di kita, kadang kalinya meluap. Sehingga anak-anak bisa berenang gitu ya. Kalau di Korea ya kalinya begitu-gitu aja, nggak pernah meluap apa ya, rapi begitu. Kemudian dia bolak-balik ke Sungai Han, ya, sedih ke Sungai Han, gembira ke Sungai Han. Nah, di kita enggak. Nah, ada satu lagi nih yang menarik. Kalau di sinetron kita yang jahat itu jahat terus sampai 99 episode. Kemudian episode terakhir yang baik menang, terus meninggal gitu, ya. Nah, beda dengan sinetron Korea. Yang baik yang menang itu silih berganti. Nah, ini sedikit mengenai Korea ya. Cuman sekarang saya udah beralih nih, udah meninggalkan Korea, yang lain lagi ya. Nah, tapi intinya tadi, dengan film itu kita bisa memahami behavior daripada orang. Ya. Nah, ini dia. Wisata religius. Ya. Indonesia, tolong dicatat nih ya, the largest travel company in the world. Kenapa demikian? Nah, Indonesia itu adalah perusahaan travel terbesar di dunia. Karena setiap tahun memperjalankan jamaah haji lebih dari 200.000 orang. Tidak ada perusahaan travel di dunia yang sebesar pemerintah Republik Indonesia. Nah, karena tadi, dulu orang nunggu setahun untuk pergi haji. Kemudian 2 tahun. Sekarang ada yang sampai nunggu 5 tahun untuk 6 tahun. Nah, ya. Jadi ini, dulu sedikit sekali perusahaan travel umroh. Sekarang perusahaan travel umroh itu meningkat dengan drastis. Nah, karena kepiawaian mereka di dalam melihat, nah ini dia, need dari hedonic atau emotion tadi. Ya, ini membawa implikasi bisnis. Bayangkan coba, ya. Makanya saya sering mengatakan begini. Ajaran Islam itu rahmatan lil alamin. Haji saja satu sebut. Ya, 200.000, 2 juta dari luar Arab Saudi. Saudara-saudara kita yang beragama bukan Islam, yang berasal dari Amerika Latin, gara-gara ada haji, dia bisa menjual apple, bisa menjual jeruk. Nah, yang menarik, warga negara Cina yang tidak beragama Islam, dia menjual segala macam pakaian dan aksesoris kepada jemaah haji. Pilot dari Amerika menerbangkan pesawat. Nah, makanya kenapa? Islam itu rahmatan lil alamin. Ajarannya itu memberikan rezeki kepada semua orang. Ini yang menarik, orang Korea tidak tahu menahu ajaran Islam, kontraktornya dipakai di Korea. Membangun jalan, Samsungnya juga laku, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi tolong perhatikan ya.
Nah, jadi apa? Ajaran Islam itu punya implikasi bisnis yang luar biasa. Nah, faktor berikutnya yang harus dipahami, ini yang disebut dengan kepribadian konsumen. Ya, karena dengan memahami konsumen, pebisnis bisa meng-create produk apa yang cocok. Misalnya ada yang pengambil risiko, ya. Senang ngambil risiko, ada senang menghindari risiko. Nah, orang-orang yang berani ngambil risiko, olahraganya rafting, bungee jumping, roller coaster. Ya. Orang yang suka dengan roller coaster, dengan rafting, dia pasti berani ngambil risiko. Tapi saya penakut, mungkin saya nggak berani ikut rafting, apalagi ikut roller coaster. Nah, jadi pebisnis selalu berpikir, ini dari kepribadian konsumen yang ada, apa nih yang produk yang cocok untuk mereka. Ya. Nah, itu kepribadian. Nah, ya, naik perahu, naik jet ski. Nah, ini orang-orang konsumen yang punya kepribadian yang mau mengambil risiko. Nah, oke, ya. Nah, berikutnya konsep diri. Nah, ini coba ya. Tolong nih ya, yang perempuan jawab untuk laki-laki, yang laki-laki jawab untuk perempuan. Ya, kalau saya nanya ke perempuan, supaya laki-laki terlihat gagah, apa yang harus dia pakai? Nah, kemudian saya nanya kepada laki-laki, supaya perempuan terlihat cantik, apa yang dia harus pakai? Nah, tolong dijawab coba. Nah, kita ingin tahu bagaimana pengamatan peserta terhadap konsumen. Silakan dijawab. Natural aja, oke, ya. Make up and fashionable, oke. Berhijab, waduh ya, wanita salehah nih ya. Jas, jam tangan, oke. CBR Pak, oke ya. Pakai batik, oke. Bersih dan rapi, oke ya. Pakaian rapi, oke ya. Pakaian rapi bersih, apa adanya, oke ya. Oke, apalagi coba ya. Lihat merek sepatunya, wah ini nih Mbak Rizda nih ya. Oke, wangi dan bersih, oke, bersih dan wangi. Oke ya. Apalagi? Ya, pakai jas, ya, pakai batik, oke. Apalagi nih ya. Terus, ayo apalagi? Pakai batik. Nah ya. Jadi kenapa pengusaha, entrepreneur harus paham kepribadian? Karena dengan memahami konsep diri itu ini adalah bagaimana konsumen ingin dilihat oleh orang lain. Ya, saya ingin terlihat wangi, saya ingin tercium wangi. Maka biasanya ada implikasi bisnisnya. Harus ada parfum, dan parfum itu dibuat dan diperjualbelikan. Harus rapi bersih, berarti harus pakai sabun. Nah, ya. Jadi pakaian, aksesoris, kosmetik dan lainnya itu salah satunya adalah tadi, karena konsumen punya kebutuhan yang berbeda, kepribadian yang berbeda, maka dia memandang dirinya sebagai sebuah individu yang berbeda. Dan itu kalau kita sudah melihat perbedaan, apa nih implikasi bisnisnya? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ingin kreatif, pintar, terkenal, dan gaul. Nah, ini. Ada konsumen seperti itu. Ingin. Nah, bapak-bapak, ibu semuanya, diimplikasikan dalam bentuk engage, ya, menggunakan produk. Produser menyediakan media sosial, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook dan lain-lain. Ya, dan ternyata pesertanya animonya luar biasa. Nah, ya, tolong dicatat ya. Jadi animonya ini juga luar biasa karena tadi dia berhasil memenuhi konsep diri konsumen dengan membuat produk. Nah, jadi ya, setiap angle dari konsumen amati apa kebutuhannya. Ini coba yang namanya produk. Ya, dari harganya yang paling murah sampai yang paling mahal. Nah, ini kosmetik, ya. Itu juga tadi untuk meningkatkan percaya diri, untuk meningkatkan kerapian dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah persepsi. Ya, bagaimana konsumen melihat kenyataan di sekitar mereka. Nah, implikasi bisnisnya apa? Berbagai barang dan jasa membangun persepsi yang diinginkan konsumen. Ya. Nah, ini faktor yang berikutnya, persepsi. Ini persepsi ini menjadi sangat penting, ya. Nah,
Ini adalah persepsi. Nah, coba ya. Pertanyaan saya nih, ya. Perhatikan kedua lingkaran itu. Nah, ya. Tolong perhatikan kedua lingkaran itu. Lingkaran di tengah yang dikelilingi oleh beberapa lingkaran. Lingkaran manakah yang lebih besar? Lingkaran di kiri atau di kanan? Ayo jawab, coba. Saya ingin tahu. Lingkaran mana yang besar yang ada di tengah itu? Kiri atau kanan? Ya, kanan, bagus. Apalagi? Kiri, oke, bagus. Nah, kanan, bagus. Kanan, oke, kanan, betul, kanan ya. Oke, kiri sama. Oke, ada yang sama. Apalagi? Nah, ya, kanan, betul yang kanan ya. Oke, mana yang paling besar ya? Oke ya. Oke, ayo, mana? Ya, kanan ya. Inilah persepsi ya. Jadi seringkali persepsi tidak selalu harus sesuai dengan kenyataan. Nah, kadang pebisnis bermain di situ. Nah, lingkaran ini ya, yang kiri dengan yang kanan, yang di tengah ya, yang di tengah itu sebetulnya ukurannya sama ya. Ya, saya ulangi ya. Jadi lingkaran yang di tengah, hanya saja yang kiri ya dikelilingi oleh lingkaran yang lebih kecil. Nah, sehingga terlihat lebih besar. Nah, kemudian yang kanan dikelilingi oleh lingkaran yang lebih besar. Nah, maka terkesan sepertinya ya yang lebih besar. Nah, ini ya kira-kira ya. Jadi itulah persepsi. Nah, ya, jadi tolong ya. Persepsi ini luar biasa, sangat powerful ya. Orang seringkali berperilaku karena persepsinya. Nah, coba ingat pada masa pandemik ya. Pada saat pandemik, banyak orang mengantri di apa? Di swalayan. Memborong. Nah, kenapa dia mengantri? Nah, saya ingin tanya. Kenapa dia mengantri orang-orang tersebut? Ada yang bisa menjawab? Kenapa mengantri? Karena semuanya didorong oleh persepsi. Persepsi apa? Khawatir. Nah, ini ya, dia tidak dapat barang. Nah, khawatir barang tidak ada. Makanya dia datang memborong. Nah, takut kehabisan. Jadi takut kehabisan atau khawatir, ini yang kita sebut dengan apa? Saya ulangi, ini yang kita sebut dengan persepsi. Nah, jadi persepsi ini sangat powerful sekali. Nah, perusahaan seringkali memanfaatkan itu. Memanfaatkan ketakutan dan kekhawatiran dari konsumen. Nah, yang berikutnya, tolong perhatikan ini. Ya. Oke, apa yang Anda lihat pada gambar pertama dan kedua? Coba, saya ingin dengar lagi nih. Coba, para peserta. Tuliskan, apa yang dilihat pada gambar pertama dan gambar kedua? Coba, ingin tahu kita. Halo? Ya, silakan catat. Oke, wanita, orang tua menunduk. Ya, oke, wanita. Oke. Ya, oke, manusia. Oke. Ya. Nenek tua, gambar kedua koboi. Oke. Ya. Oke, apalagi? Wanita pakai jaket bulu, kedua siluet wajah. Oke, ya. Nah, ini juga persepsi, ya. Tergantung kita melihat dari sudut pandang mana. Misalnya nomor 1, bisa terlihat sebagai nenek-nenek, ya. Tapi bisa juga dilihat sebagai seorang wanita yang masih muda. Nah, yang kanan kita lihat dari sudut pandangnya, oh gambar wanita. Tapi ada juga dari sudut yang lain orang yang sedang memainkan apa? Saksofon. Nah, ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan apa? Persepsi. Jadi seringkali nah, ini dia ya, yang berikutnya nih. Ini diciptakan oleh seorang ahli neurologi ya. Oke, coba. Ini bergerak, betul kan? Nah, kalau kita melihat gambar itu bergerak, nah kita kelihatan lagi stres. Ya. Kalau dia seperti berputar, ya kenceng putarannya, kita sangat stres. Nah, ya. Nah, oke, apa yang Anda lihat, ya? Oke, ya.
ini akan meningkatkan tingkat stres kita. Ya. Nah, ini menarik ya. Ini persepsi ya. Jadi tergantung kita melihatnya ya. Betul, kalau kita sedang stres, ini akan terlihat sedikit berputar ya. Nah, ini. Oke. Ya, pertanyaannya. Ini ya. Yang bengkok yang kiri yang kanan? Yang kanan bengkok kan? Ya. Oke, lihat. Oke, ya. Oke, yang gambar ini ya, yang ada garis merah 2 itu yang bengkok bukan? Nah, itu yang bengkok kan? Nah, sebetulnya dua-duanya itu lurus tegak. Nah, ya. Jadi keduanya ini persepsi ya. Ini ya. Jadi tadi harus hati-hati. Nah, apa implikasi bisnisnya? Perusahaan jangan sampai menciptakan image yang tidak sebenarnya. Ya. Jadi saya ulangi, perusahaan jangan sampai menggunakan image untuk mengelabui konsumen. Ya. Nah, ini juga masih tentang optical ilusi ya. Oke. Nah, jadi persepsi ini penting. Ya. Persepsi ini penting ya. Contoh konkret dalam bisnis nih. Beberapa tahun yang lalu, kawan saya jualan pisang. Kemudian dikasih harga murah. Nggak laku. Ini di mall ya. Berikutnya, dia pasang harga lebih mahal. Ternyata laku. Ternyata harga yang murah di mall itu diasosiasikan dengan produk yang kurang berkualitas. Nah, ini menarik nih ya. Kalau harganya sedikit meningkat, maka diasosiasikan sebagai produk yang berkualitas. Oke, baik. Nah, udah berapa menit nih Mbak Eli nih? Saya 45 menit kayaknya udah lewat nih. Halo? Iya, gimana nih Mbak dari panitia, masih boleh lanjut dulu atau bisa langsung ke tanya jawab? Sepertinya masih ada waktu. Atau kita break Masih ada dulu waktu, tanya jawab? Masih ada waktu, Prof. Lanjut dulu Ya, aja. oke ya. Saya lanjutkan sebentar lagi ya. Ya. Oke. Ya, terima kasih, Prof. Masih kita tentang persepsi. Ya. Jadi tadi sudah dikatakan persepsi ini bagaimana konsumen melihat kenyataan di sekitar mereka. Nah, apa implikasinya? Maka produsen membuat berbagai barang dan jasa untuk membangun persepsi yang diinginkan oleh konsumen. Nah, ini ya. Kita lihat ya. Ingin terkesan tinggi, dijuallah produk high heel. Nah, ya. Ada orang, ya terutama perempuan ya, kalau laki-laki jarang pakai high heel ya. Ingin terkesan tadi lebih tinggi. Ya, atau dia dengan jalan cowoknya yang jangkung, supaya seimbang tingginya dia pakai high heel. Itu sebetulnya membangun persepsi. Nah, membangun persepsi itu seringkali membutuhkan produk. Nah, kalau bicara produk, maka itu areanya Bapak dan Ibu semua sebagai entrepreneur. Nah, jadi penting sekali Bapak dan Ibu sebagai entrepreneur selalu melihat bagaimana konsumen, perilakunya, termasuk sikap dan konsep dirinya. Ya. Nah, kita ingin terlihat wangi, ingin didekati oleh kawan dan teman dan saudara, ya, maka orang menjual parfum dan berbagai macam wewangian. Nah, supaya tadi konsep diri yang dibangun oleh konsumen sesuai. Nah, muncullah berbagai macam produk kecantikan termasuk parfum. Nah, ya. Oke, berikutnya kalau ini saya harus mengklik ya. Mengklik apa namanya? Nanti akan saya keluar. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Oke. Apa dampak dari pandemi? Makan lebih sedikit di restoran, keluar rumah, jumlah konsumen menurun di berbagai restoran. Maka perusahaan harus kreatif. Dulu saya kalau ingin makan pizza harus jalan 25 km. Ternyata pada saat pandemi, ternyata 500 meter dari saya ada penjual pizza. Nah, inilah seringkali situasi dan kondisi mendorong seseorang untuk kreatif. Nah, termasuk perusahaan pizza, ya, dia menurunkan tim salesnya mendekati konsumen. Nah, ya. Nah, kita lihat kalau buka YouTube,
ada yang disebut dengan Starbucks keliling atau Starling. Nah, ini kreatif nih. Ya. Nah, ini penjual-penjual sepeda ya, yang membawa termos segala macam. Ini ternyata dampaknya besar nih. Saya kebetulan ada kawan, dia salah satu eksekutif di perusahaan minuman makanan. Ternyata dampaknya pandemi ini luar biasa. Jadi peranan mereka yang membawa minuman sase, kemasan-kemasan kecil itu sebagai pemasaran yang paling efektif. Nah, dengan COVID 10 perak ya, ternyata tahun ini saya nerima hanya 20%. Berarti cuma Rp2 saya terima. Nah, ini dampaknya udahlah kita ikhlas ya. Alhamdulillah walaupun sedikit masih ada. Karena ini adalah situasi yang yang tidak bisa kita hindari. Nah, jadi kita lihat apa kreativitas mereka, datangi langsung konsumen ya ke tempat mereka bekerja ya, datangi mereka. Nah, inilah ya. Nah, oke, kemudian sedikit lagi ya. Nah, ini tadi Starbucks keliling ya. Langsung mendatangi konsumen ya. Nah, ini. Misalnya ada sebuah bisnis di sini. Bisnis ini sudah sangat jenuh karena banyak orang menjual ya, menjual produk ini salad buah. Nah, ternyata ada satu pengusaha baru, entrepreneur baru, dia melihat ada kelompok yang punya daya beli yang lebih tinggi. Maka dia membuat produk yang ditawarkan lebih mahal dengan rasa yang berbeda. Dan ternyata match dengan keinginan konsumen. Ya, bahkan bisa menjual ke Jakarta. Nah, jadi dia melihat demografi dari konsumen, bagaimana daya belinya. Nah, ini salah satu contoh pemasarannya, ya, menawarkan ke konsumen di Jakarta, walaupun yang bersangkutan ada di Bogor, ya. Nah, Instagram, dengan memahami banyak orang main di Instagram, maka sebagai pengusaha manfaatkan itu. Dan itu sudah dilaksanakan. Oke, Telegram untuk mempromosikan produk kepada konsumen. Nah, amati perilaku konsumen tadi, ya. Dulu hotel sedikit sekali yang delivery order. Tapi karena situasi pandemi, maka salah satu kreativitas yang dia lakukan adalah delivery order. Makanya kita sekarang banyak warung-warung makanan, restoran yang sebelumnya tidak melaksanakan delivery sekarang masuk. Nah, termasuk delivery order. Dan ternyata beberapa hotel sudah melaksanakan itu. Nah, jadi intinya saya katakan kenapa? Yang namanya entrepreneur pengusaha itu selalu berpikir untuk kreativitas. Jadi kalau saya mengatakan marketing itu artinya apa? Kreativitas. Siapa yang tidak kreatif, dia akan ditinggalkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu semua yang ada di sini, yang sudah dedicated untuk menjadi orang-orang pemasaran, ya, maka harus kreatif. Ya. Berpikir, terus mencari solusi, ya, yang berbeda dari koleganya yang lain. Nah, ini ya. Konsumen memiliki berbagai jenis uang elektronik untuk metode pembayaran. Ini kenyataan. Apa kreatif marketing strateginya? Maka toko, minimarket, marketplace, public transportation, dia harus menerima pembayaran elektronik itu. Kalau tidak, akan ditinggalkan oleh konsumen. Ya. Nah, demikianlah kuliah singkat saya mengenai perilaku konsumen. Mudah-mudahan ini menjadi dasar untuk kita bisa diskusi. Saya persilakan. Terima kasih banyak, Prof. Ini kebetulan langsung aja udah ada pertanyaan dari chat. Yang pertama dari tadi Mas Warkop dan Lalapan tadi. Beliau bertanya ini gimana sih, Prof,
di dalam bisnis yang menggunakan metode Austin. Jadi ini mungkin yang kaitannya dengan eksploitasi privasi itu ya, kalau nggak salah ya, Mas Warkop. Juga mungkin kalau misalkan itu, gimana Prof kaitannya Ya, dengan coba Anda jelaskan dulu yang dimaksud Austin di sini apa? Khawatir Ya. Berbeda pendapat. Ya, Mas Warkop dipersilakan mungkin kalau mau unmute, boleh. Oke, baik. Izin, terima kasih, Prof. Nah, Ya. untuk ada kan saya pernah mendengar tuh dengan menggunakan metode OSIN dalam dunia bisnis yang menerjunkan tim ke lapangan, melihat kompetitor, apa kekurangannya dan kelebihannya, gitu. Terus juga mengumpulkan data untuk diolah sebagai bahan untuk bisnisnya, gitu, Prof. Mungkin seperti kayak gitu, Dok, Prof. Halo? Ya, halo, ya. Mohon diulangi, tadi suaranya terputus. Oke. Mohon izin, mungkin nih yang saya tangkap waktu itu ada yang pernah menggunakan metode OSIN, menerjunkan tim ke lapangan, mempelajari perilaku konsumen dan pesaing kompetitornya dalam perihal bisnis, kelemahan dan kekurangannya, gitu, Prof. Ya. Nah, gitu, Prof. Mungkin saya takut salah, gitu, makanya saya minta pendapat dari Profesor. Ya, Terima apa? kasih. Ya, intinya sebetulnya begini. Kreativitas itu jangan sampai menghalalkan etika yang tidak benar dan juga aturan dan rule. Siap. Itu saja mungkin poinnya. Saya berikan satu contoh begini. Kenapa kita harus kreatif dan memahami konsumen? Contohnya nih begini. Mungkin JNE itu yang paling kreatif. Kantor pos itu belakangan dan telat. Walaupun sekarang dia juga kreatif, luar biasa kreatif. Tapi dia kalah cepat. Nah, karena itu poinnya di dalam bisnis, siapa yang cepat melihat konsumen dan dia mengeksekusi, dia leading. Nah, dulu orang untuk membuka cabang kantor pos harus bikin bangunan. Harus ada pegawai. Dan biayanya mahal. Kemudian JNE dan grup lainnya keluar dengan sebuah model bisnis baru. Orang boleh membuka cabang. Maka muncullah apa yang disebut dengan waralaba dan terwaralaba. Dua konsep itu. Anda boleh membuka agen, tapi gedung, ruangan, tanggungan kamu, pegawai, tanggungan kamu. Kita bermitra. Akibatnya apa? Setiap 500 meter, setiap 1 kilometer ada agen dari JNE tersebut. Nah, ini yang saya sebut dengan kreativitas itu. Yang seharusnya itu dilakukan oleh kantor pos sejak dulu. Sejak 20 tahun yang lalu gitu. Nah, tapi karena kantor pos itu birokrasinya besar sebagai sebuah BUMN, ya. Nah, yang kedua ada sebuah bank. Ini kreatif nih. Sebuah bank kreatif. Kalau dia menurunkan banyak sales ke desa-desa, ke kampung-kampung, mahal biayanya. Ternyata ada satu tokoh di kampung yang dikenal oleh banyak orang. Siapa kira-kira tokoh itu? Tukang pos. Ini ya. Tukang pos kenapa? Dikenal oleh banyak orang kampung karena dia mendelivery surat setiap saat. Nah, dia bermitra dengan orang-orang tersebut di dalam mengembangkan bisnisnya. Ya, jadi poinnya betul, memang konsumen itu harus dilihat. Ya, bukan melihat kelemahannya, ada celah berkomunikasi lebih efektif bagaimana caranya. Nah, itu salah satu contoh. Ya, jadi seringkali dengan melihat itu kita bisa mengurangi cost. Ya, dengan melihat itu kita bisa menjadi lebih efisien dan lebih cepat. Nah, kira-kira begitu. Ya, monggo lanjut Bu Elin. Ya, lanjut pertanyaan selanjutnya. Tadi dari Edi Yuni, dari ini. Bagaimana caranya meningkatkan jumlah pelanggan yang diikuti pelayanan yang maksimal? Itu gimana, Prof? Ya, baik. Ini butuh waktu, ya. Karena itu mau nggak mau harus dedicated penuh dalam melayani itu. Catat target dengan yang rasional, ya.
Misalnya, ya 1 minggu kalau bisa nambah 1 pelanggan baru minimal. Nah, nggak dapat minggu pertama, minggu kedua. Ya. Dan terus ikuti. Nah, yang sering kali terjadi, begitu gagal sekali, ditinggalkan. Ya. Nah, ini contoh, saya pernah, menawarkan buku saya kepada sekelompok, ya. Bulan pertama nggak bisa, bulan kedua nggak bisa, tapi terus menerus. Kemudian sampai kita ini, kita perbaiki apa yang kurang. Saya bilang, oke, kalau Bapak dan Ibu pakai buku saya, nanti akan saya siapkan PowerPoint. Saya siapkan soalnya dan seterusnya. Nah, dengan begitu, oh iya, kalau gitu saya ingin beli buku Pak Ujang. Gimana saya beli? Nah, baru saya tunjukkan ke penerbit. Gitu. Ya, memang butuh waktu. Ya, tapi tadi kalau nggak dikerjakan sama sekali, tidak akan punya peluang untuk menambah. Nah, jadi memang yang diuji itu adalah kesabaran tadi. Akhirnya alhamdulillah, ya dia pakai. Ya, nah, saya kebetulan bisnis saya itu biasanya begini, project ya. 1 bulan nggak berhasil, 2 bulan negosiasi, ganti dan seterusnya. Akhirnya kita berhasil dalam mengerjakan beberapa project. Nah, jadi poinnya itu. Pertama, betul harus ada visi menambah pelanggan dengan visi yang kira-kira masuk akal. Kemudian dieksekusi. Tekuni itu terus, insya Allah berhasil. Ya, nah, kata kuncinya tadi tekuni. Ya, jadi begitu ditolak sekali jangan menyerah, Pak. Walaupun sampai dia 900 kali menolak terus, nanti insya Allah. Ada seorang pengusaha cerita ke saya, kalau di Indonesia kan istilahnya apa ya? Angka 13 itu angka disebut dengan angka yang ini ya, apa namanya? Budayanya angka yang jelek gitu ya. Dia cerita, bagi saya angka 13 itu angka keramat. Karena pada saat ke-13 kalilah saya baru berhasil katanya ya. Nah, jadi sebetulnya tidak ada angka yang jelek, semuanya bagus. Ya, makasih. Ya, terima kasih Prof. Ini ada pertanyaan dari YouTube, dari Rebecca Muklim. Bagaimana cara membangun persepsi baru untuk produk yang sudah berjalan untuk meningkatkan penjualan? Jadi mungkin sudah membuat produk, kemudian dia ingin meningkatkan penjualan dan pengen membuat profil atau persepsi yang baru itu ya. gimana caranya, Prof? Oh, sepertinya ada sedikit. Nah, ada 2 hal. Ingin membangun persepsi apa yang baru? Kalau membangun persepsi yang baru, berarti harus ada tambahan fitur baru pada produk itu. Nah, contohnya misalnya begini. Dulu pelanggan yang ngambil barang ke rumah. Nah, sekarang kita antar loh. Nah, sesuatu yang baru tuh. Anda tidak perlu keluar rumah, barang akan tiba di rumah. Ah, ya. Hal yang simpel. Misalnya begini. Dulu kamu harus bayar tunai ke saya, kamu sekarang boleh bayar 2 kali. Nah, itu juga fitur yang baru yang disebut dengan diferensiasi. Nah, itulah yang disebut dengan kreativitasnya. Apalagi yang baru? Sama lihat pesaing. Kalau ya, lihat pesaing nih, apa yang belum dilakukan oleh dia. Ya. Jadi apa yang belum dilakukan oleh dia. Nah, karena itu namanya pengusaha itu harus jadi pembelajar. Ini saya cerita kepada ada mahasiswa saya, dia berhasil ya. Ini sebelum pandemi ya. Dia buka restoran di Jakarta. Alhamdulillah omsetnya sangat besar ya, miliar ya. Kemudian saya cerita, tolong dong ceritain bagaimana kamu itu sukses, saya bilang ya. Dia cuma simpel, pokoknya saya ngerjain apa yang Pak Ujang dulu pernah omongin katanya. Dia simpel aja gitu. Pokoknya yang Pak Ujang pernah omongin saya kerjain ya. Nah, salah satu contohnya apa? Begini, jadi saya setiap minggu mengutus anak buahnya pergi ke berbagai restoran di Jakarta, belajar. Nah, jadi yang namanya pengusaha itu harus belajar. Ya. Kemudian apa? Senin dia report ke saya. Kemudian saya bilang cerita, kenapa bukan you sendiri yang pergi ke restoran? Kalau saya sendiri yang ke restoran, orang tahu bahwa saya kan pengusaha restoran. Orang udah curiga. Oh iya, saya bilang, cerdas juga kau. Saya bilang, ya. Jadi anak buah saya, sehari Senin dia report ke saya. Biasalah kata Pak Ujang dulu pakai SWOT sampai sewot gitu ya. Analisis strength, weakness, kelemahan, kekuatan. Nah, kemudian jangan lupa gaul. Pengusaha harus gaul. Jadi dia punya teman dengan
staf di dinas pariwisata, dinas ini, dia ngedenger ini ada pengusaha baru mau bikin apa. Nah, terus ada diskon apa. Nah, dia kalau perlu mendahului gitu. Nah, jadi tadi pengusaha itu harus gaul, banyak teman. Siapapun temenin. Mau politiknya setuju nggak setuju temenin. Karena apa nih bisnis yang bisa ini gaul. Nah, makanya kenapa ya? Banyak pengusaha itu sering ikut seminar. Seminarnya, materinya udah 1000 kali didengar. Baca di YouTube bisa, baca di di internet bisa. Tapi ketika seminar offline, ada satu yang nggak bisa didapatkan kecuali datang ke seminar. Apa itu? Di opportunity, kesempatan bertemu orang dengan pengusaha lain. Nah, ini ya, kesempatan ketemu orang lain. Begitu kita menghubungi dia kembali, ini kita ketemu di seminar. Oh iya, nyambung. Ya. Nah, kebetulan saya main golf. Nah, saya sering tuh. Karena kita ketemu di lapangan golf, ketemu ngobrol segala macam, begitu kita nelpon ke dia lagi, ini loh kita dulu pernah main golf. Oh iya, Pak Ujang, ada apa yang bisa saya bantu? Begitu kata kuncinya apa yang bisa bantu, kita enak ngomongnya. Karena kalau kita ketemu orang itu di kantornya paling 5 menit, itu pun kalau ada waktu. Nah, tapi di seminar bisa 1 jam. Nah, ini kata kuncinya ya, di opportunity untuk peluang. Jadi pebisnis itu harus belajar banyak dan gaul kepada siapapun. Nah, jadi membangun persepsi itu tadi, kembali ke persepsi itu, jangan lupa, jangan sampai berbohong. Tambahkan dulu fitur baru apa. Nah, misalnya salah satu contohnya ya, saya jualan buku, ada nama pembelinya. Ternyata tuh menarik perhatian, banyak yang pesen tuh ya. Banyak orang beli ada cuma nama penulis. Kalau itu tulis bukunya gitu. Nah, gitu ya. Makasih. Terima kasih Prof. Jadi memang diperlukan kepekaan gitu ya Prof untuk betul peluang, ya. Gitu, dan melihat peluang dan meng-approach orang-orang yang mungkin bisa membangun network juga ke depannya seperti itu. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Mbak Diah Rostanti Fadilah dari chat ini. Bagaimana caranya membangun loyalitas konsumen terhadap produk yang sudah kita tawarkan gitu. Jadi kalau misalkan konsumen udah cocok ini sama persepsinya, gimana caranya membangun loyalitas. Jadi ini untuk mungkin jangka panjangnya lagi gimana Prof? Ada saran? Yang pertama, ini yang penting, pastikan apa yang membuat dia kecewa. Kemudian perbaiki segera. Nah, itu tadi. Ya, pastikan apa yang dia membuat kecewa. Terus yang kedua, perhatikan produk pesaing. Ya, yang ini bisa setiap saat akan mengambil hati konsumen kita. Nah, kemudian yang ketiga, jangan lupa bangun apa yang kita sebut dengan engage dengan konsumen. Nah, komunikasi. Kalau bisnisnya itu bisnis to bisnis, nah makanya kalau bisnis to bisnis itu ngikat pelanggannya itu kuat sekali. Kalau pelanggan kita tuh pebisnis juga gitu ya. Ini contoh praktek yang umum nih ya. Jadi dulu ada perusahaan asuransi besar, kemudian dia punya klien. Nah, kliennya itu setiap tahun dijaga hubungannya. Salah satunya dengan melakukan aktivitas bersama. Nah, salah satu aktivitasnya saya pernah misalnya diundang, itu seminar. Hari pertama, hari kedua serius seminarnya. Saya diminta sesi kedua untuk memberi materi. Nah, hari kedua itu main golf semuanya bareng. Tapi tidak mesti main golf ya. Apapun bisa dilakukan. Tapi 90% memang orang asuransi main golf. Jadi hari kedua dia main golf. Nah, setiap tahun begitu. Nah, itu salah satu cara untuk segera mendengarkan. Karena dari situ konsumen langsung komplain, Pak, kemarin saya nagih loh, nggak dibayar. Kurang tanggap staf Bapak. Di situ muncul hal-hal kecil. Nah, dari situ segera kita perbaiki. Nah, jadi banyak perusahaan melakukan gathering, itu sebetulnya di behind di situ tuh menjaga untuk loyalitas
Ya. Nah, jadi menyapa dan lain sebagainya. Dan tidak perlu mengharapkan jawaban. Tapi ingat dia dengan kita gitu. Nah, ya. Oke. Lanjut. Ya, terima kasih Prof. Ini ada pertanyaan dari Mas Faad Zikri. Gimana caranya membangun brand awareness yang efektif dan efisien untuk produk digital? Jadi yang basisnya online gitu, gimana Prof? Ya, sebetulnya sekarang kita bisa melihat perilaku konsumen itu dengan mengamati konten dari komunikasi digital. Ya. Jadi dari situ kita tahu mana yang permintaannya tinggi, mana yang terendah, bagaimana komentar dan lain sebagainya. Nah, itu poin yang masuk untuk melihat tadi perilaku konsumen. Ya. Kita melihat di dunia aplikasi itu sangat tinggi. Karena itu tadi orang mulai dengan fokus dulu menggarap target yang kecil. Ya, orang-orang yang dikenal dengan memperlihatkan, dengan tadi mengurangi persepsi risiko. Nah, salah satu teknik yang paling gampang itu memberikan sampling. Kemudian memberikan waktu menggunakan aplikasi dalam waktu sekian. Nah, itu beberapa teknik dasar ya supaya orang mau mencoba begitu. Kemudian memberikan bantuan teknis. Setelah menginstall, Bapak dan Ibu kalau ada masalah hubungi kami. Nah, karena konsumen biasanya akan kesel. Begitu menginstall, kemudian problem, dia bingung dihubungi siapa. Tapi begitu dia dengan cepat bisa dihubungi, nah itu pintu masuk untuk nanti konsumen tidak akan diminta, dia akan cerita kepada siapapun. Ya, oke, itu tadi untuk yang produk digital yang online ya, Prof. Nah, ini ada yang pertanyaan lagi untuk yang bisnis offline atau yang skalanya lebih lokal. Kira-kira gimana caranya untuk melihat kebutuhan konsumen terhadap sebuah produk? Apakah harus survei produknya di wilayah tersebut atau gimana, Prof? Yang paling Ya, efektifnya? jadi cara yang paling murah sebetulnya mendengar dan melihat. Ya, jadi kita lihat langsung kalau pagi hari, misalnya kalau makanan, ya. Kita melihat, kemudian yang kedua kita browsing melihat data-data statistik yang ada. Nah, kemudian yang penting lagi begini, ngobrol sama pemilik toko dan warung. Itu sumber informasi. Ya, jadi itu sumber informasi. Ya, misalnya begini, di daerah saya itu ternyata permintaan daging sekarang itu drop bener, daging sapi. Ya, apakah saya nanya ke pedagang daging? Enggak. Nah, saya punya asisten rumah tangga yang terbiasa beli di pasar tradisional. Nah, rupanya dia itu pengamat konsumen yang luar biasa tuh. Dari situ dia laporan ke saya. Jadi dia mencari daging, udah 5 penjual, nggak ada daging yang bagus. Semua daging dimasukkan ke kulkas. Ya, kenapa? Karena nggak laku. Ada satu pedagang yang dia mau beli, itu pun harganya mahal. Nah, dari situ kita tahu kondisi pasar, market. Nah, jadi penting banyak teman di pasar tersebut. Nah, yang kedua, ada informasi yang menarik juga sebelum pandemi itu. Ini pun saya cerita dari pedagang, karena pedagang itu orang yang setiap hari ketemu konsumen, dia tahu perilakunya. Daerah saya itu bukan daerah kecamatan yang kaya raya seperti di daerah Jakarta. Ternyata saudara saya itu jualan pakaian. Jadi dia berani menyetok pakaian yang harganya itu satu pakaian abaya harganya 5 juta. Dan laku terjual 20, bayangkan coba, di daerah yang Bogor Barat itu. Nah, karena tadi dia tahu mana kelompok-kelompok konsumen yang ingin gaya dan berani beli baju 5 juta. Saya aja sampai sekarang, sejak lahir sampai sekarang belum berani beli baju 5 juta. Walaupun bisa sih, cuma puasa sebulan gitu. Sementara pedagang lainnya enggak. Nah, karena kemampuan dia melihat konsumen itu, dia berani menyetok produk yang berharga mahal tadi. Ya. Nah, jadi tadi ya, ngobrol dengan orang kecamatan, ngobrol dengan siapapun. Dari situ kita tahu, itu dengan cara yang murah ya.
Karena kalau kita harus survei, harus bayar orang, waktunya lama gitu. Nah, jadi tadi gaul. Nah, misalnya saya pernah tahu kan kalau di depan minimarket ada apa? Pedagang ya, pedagang jajanan, gorengan ya. Saya pernah nanya, saya bilang, Mas tinggalnya di mana? Oh, saya tinggal di Depok. Di Depok, Mas. Ini kan Depok ke tempat Mas jualan tuh kan 50 kilo. Iya, jauh. Gimana caranya Mas tahu di sini tempat yang bagus? Yang saya kaget, dia keluar dengan jawaban seperti mahasiswa program magister. Kita survei, Pak. Coba bayangkan. Pedagang jajanan bilang ke saya, survei, Pak. Maksudnya apa tuh, Pak, survei? Saya bilang, jadi gini, Mas. Kata dia, jadi kita kan pedagang nih, mau cari tempat yang bagus untuk jualan di mana. Jadi kita punya teman yang setiap hari survei keliling daerah Bogor. Mana yang cocok harganya, mana yang bagus. Coba bayangkan, sekelas pedagang jajanan aja dia perlu survei dengan kawannya. Survei itu artinya apa? Mengamati pasar, mengamati konsumen. Apalagi bisnis yang sangat besar. Nah, kira-kira begitu. Ya. Mungkin lanjut dulu. Ini dari chat ada pertanyaan dari Mas Kolis. Ini bagaimana perilaku konsumen yang sangat melihat harga. Tapi kayak kurang jelas. Tapi gimana? Mas Kolis mau on mic dulu? Mau coba ya, silakan. Ya. Oke. Ya, Prof. Pertanyaannya gitu. Kita melihat kan sekarang banyak kita pilihan misalnya di satu marketplace itu, Tokopedia dan sebagainya. Orang akan melihat mana sih harga yang paling murah, padahal kita udah pasang di sana gitu. Jadi sering kadang potensi customer itu lari ke harga yang paling murah gitu. Kurang lebih gitu, Dok. Prof. Ya. Ya, betul. Ini contoh konkret nih. Buku saya di marketplace dijual dari harganya 30.000 sampai 200.000. Waduh, ya. Kemudian saya kemarin ngobrol sama percetakan. Pembajakan tuh luar biasa. Ya. Pernah suatu saat saya marah-marah sama kawan saya. Gila, buku gua ada di Pasar Senen. Harganya itu cuma 20%. Ya. Jadi yang biasa dijual 130.000 di Pasar Senen, di DPR di bawah pohon rindang itu 20.000. Coba gimana nggak sakit? Tapi teman saya tuh ini ngasih nasihat, Jang, nggak usah marah-marah Jang, anggap aja ini hukum karma. Kenapa emang? Lu zaman mahasiswa dulu suka fotokopi buku katanya. Oh iya ya betul. Benar. Yang kedua Jang lo, dengerin gua katanya ya. Lu bersyukur buku lu ada yang ngebajak, dijual di toko buku di pohon rindang. Artinya buku lu dipakai orang dan laku katanya. Oh iya benar ya. Ya udahlah, saya pasrah aja gitu ya. Nah, jadi benar. Yang pertama begini, Pak. Banyak konsumen juga yang kecewa. Ya. Karena nanti akhirnya konsumen pertama salah satu marketplace keuntungannya itu transparansi harga. Ya. Transparansi harga sehingga kita tidak bisa mencat harga yang seenaknya. Tapi juga ada pedagang yang memang tadi menipu. Ya, terutama di sosial media. Harga kerudung 100.000. Padahal tahu ini aslinya 300.000. Akhirnya banyak yang uangnya masuk nggak dibayar gitu. Ya. Nah, karena kalau dia jualan beneran, tidak mungkin dia mau rugi. Nah ini, ya jadi menurut saya kita jangan terpengaruh oleh itu. Yang penting begini, ini harga masuk akal atau enggak gitu. Kan kita tahu Bapak sebagai pengusaha, kalau dia jual segini itu nggak akan ketutup modal. Berarti dia mungkin nipu, atau yang kedua barangnya juga itu tadi barang yang mungkin palsu dan lain sebagainya. Ya. Nah karena itu tadi penting mendidik konsumen juga ketika berbelanja di marketplace. Ya. Nah yang kita khawatirkan sekarang ini ya begini Pak, ada kelompok orang yang mungkin banyak uangnya itu
menurunkan harga bawah tujuannya bukan untuk konsumen tapi menyingkirkan menyingkirkan pesaing. Nah, ini tolong Bapak dan Ibu amati ini seperti ini. Kalau ada situs yang besar menjual barang yang sangat murah, itu tujuannya bukan untuk konsumen tapi menghancurkan lawan-lawannya. Contoh konkret nih. Dulu ada kawan saya itu pengusaha di airline industry. Dia nyewa pesawat, kemudian menerbangkan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, dia membuka jalur itu yang dulu orang tidak mau ikut ke situ, ke jalur itu. Dan ternyata laku ketika dia membuka jalur itu. Apa yang terjadi? Ada perusahaan airline yang besar ikut masuk ke situ. Kalau tidak salah dengan harga setengah. Dia bisa bertahan 1 bulan. Tapi selanjutnya dia bangkrut. Setelah dia bangkrut, perusahaan ini menaikkan harga dengan normal. Nah, jadi tujuannya adalah tadi, bukan untuk kepentingan konsumen, tapi menghancurkan lawan. Waktu itu belum ada peraturan, harus ada batas minimal dan maksimal. Nah, setelah itu pemerintah masuk ke situ. Nah, jadi sekarang Bapak dan Ibu kompak nih kalau jualan di marketplace. Amati harga. Ada harga nggak yang masuk akal? Kasih masukan ke pemerintah. Karena kalau nggak masuk akal itu, ini bisa penipuan dan merugikan konsumen. Nah, jadi pemerintah berfungsi tadi, konsumen tidak rugi dan pengusaha tidak rugi dengan berperang harga gitu. Ya. Nah, tetapi tadi kata kuncinya di marketplace itu transparansi harga. Ya, artinya kalau kita ingin dapat untung 10% sama, yang ini harganya mixen. Jadi ada satu kata perilaku konsumen, kalau barang ini benar, ini harga masuk akal nggak gitu. Ya. Kalau dia nggak masuk akal, dia akan tinggalkan. Nah, sekarang yang banyak itu tadi, tolong diamati, ada nggak itu yang marketplace, yang aneh segala macam, itu tujuannya bukan untuk konsumen, tapi menghancurkan lawan-lawan. Ya, makasih. Oke, Prof, ini sebenarnya ada 3 pertanyaan, tapi pertanyaannya semuanya mirip-mirip terkait dengan loyalitas. Jadi dari YouTube itu tadi ada dari Mas Anas Maulana, kemudian ada dari Mas Denny Adam juga, dan kemudian di chat ini ada dari Mbak Siti Nuriyah. Ini pertanyaannya seputar loyalitas. Ini gimana untuk meyakinkan dan memikat konsumen itu sebenarnya yang paling tepat caranya seperti apa? Karena kayak segala cara sudah dilakukan, kemudian bahkan ada yang lawan atau rivalnya ini menjual barang yang sejenis jauh lebih mahal tapi ternyata lebih laris gitu. Jadi sebetulnya gimana caranya membangun loyalitas pelanggan terhadap produk yang ditawarkan ini gitu. Pertanyaannya mirip semua ini, Prof. Ya. Bisa jadi mungkin konsumennya tadi tidak terpapar dengan informasi kita. Ya, kalau itu nggak terpapar, berarti kita harus paparkan ke mereka. Ya, kalau perlu dikasih sampel. Ya, kemudian mungkin tadi minta testimoni dari orang-orang. Ya, ini sebetulnya mirip case-nya begini. Misalnya di YouTube ada konten yang sama, kualitasnya sama. Yang satu udah ditonton ratusan ribu bahkan jutaan gitu. Yang satu nggak tertonton. Ternyata tadi dia tidak terpapar gitu. Nah, dan dia juga sudah lama gitu. Nah, jadi dalam kasus ini pastikan ya Yang kedua, konsumen pengetahuan dia lebih dulu menggarap konsumen. Nah, itu tadi. Itu lebih dulu. Jadi memang nggak bisa langsung menggait konsumen, dia harus pelan-pelan. Ya. Jadi harus pelan-pelan, Bapak mencari konsumen yang baru ya, yang belum terpapar oleh dia. Tapi pastikan produk Bapak terpapar. Terpapar maksudnya apa? Dikenal oleh orang gitu. Ya, dengan berbagai cara dan supaya produk itu terlihat oleh mereka gitu ya. Tapi ada juga karena konsumen itu sudah lama dia berhubungan, dia sulit berpindah ke tempat lain gitu. Karena tadi ada faktor tadi, ada yang kita sebut dengan loyalitas begini. Yang disebut dengan loyalitas itu begini. Perusahaan membuat beberapa kesalahan, kemudian ditolerir oleh konsumen. Ya. Karena kalau dia ganti perusahaan,
itu akan lebih mahal lagi cost-nya gitu. Nah, ini faktor juga yang sulit kita ubah dari diri konsumen. Ya. Nah, ini mungkin yang hal yang paling krusial ketika hubungan antara konsumen dengan produsen. Ya udahlah, nggak apa-apa daripada saya nanti repot lagi. Misalnya hubungan asuransi dengan ini. Nah, jadi saya menyarankan Bapak perbanyak promosi dengan cara yang murah, ya, dengan sosial media terpapar. Kalau perlu, ya Bapak membuat aplikasi, bisa menawarkan langsung ke yang bersangkutan. Ya, cari apa aplikasi yang murah. Ya. Ketika seorang pengusaha melihat orang lain sukses, itu bagus dijadikan motivasi, tapi jangan sampai membuat kita stres. Ya, ingin melebihi dia atau menyamai, sehingga kita tidak rasional dalam melakukan berbagai hal. Nah, poin tadi, maaf ini kok nyala, sebentar ya, ada yang, oke. Dan yang terakhir tadi penting sekali bahwa setiap diri kita itu jenius, ya. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu semua yang jadi pengusaha di sini adalah jenius, ya. Namun tadi, jangan orang lain dijadikan ukuran agar kita mencapai seperti orang lain dalam waktu yang sama. Begitu. Nah, karena itu akan membuat kita stres. Jalani pelan-pelan, garap konsumen dengan baik dan perlahan. Dan kita bisa mengajarkan anak-anak entrepreneur dengan cara yang paling simpel. Ini caranya. Anak-anak kita, adik kita, tetangga kita. Belajar dia menjual barang bekas yang ada di rumahnya. Karena dengan menjual barang bekas, dia belajar bagaimana mendapatkan konsumen dan mendapatkan uang. Dan kalaupun tertipu, ruginya tidak besar. Nah, coba praktekkan. Ini cara yang paling simpel mengajarkan lingkungan kita untuk entrepreneur. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mudah-mudahan sharing sedikit ini bisa sedikit menambah pengetahuan. Terima kasih Bu Elin, kemudian Pak Fikri, selamat, dan juga para peserta yang telah hadir, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Oke, terima kasih untuk closing statement-nya juga dan video-videonya, sangat inspiratif ya. Oke, karena ini kita sudah sampai di penghujung acara, mohon maaf sekali kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan, karena memang waktunya kita terbatas, jadi mau tidak mau kita harus akhiri seminar kita pada sore hari ini. Oke, jadi selanjutnya